maka limau dan pokat akan mati oleh benalu itu. Penjajah sudah lintang pukang lari di kampung kita, maka sekaligus pembodohan yang mereka tinggalkan jangan kita pakai lagi, karena akan merusak akhlak dan agama kita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat pendek yang saya bacakan tadi, la in syakartum la azidannakum. Kemerdekaan salah satunya nikmat Allah yang harus kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Melakukan hal-hal yang bisa memajukan agama bangsa dan negara kita ini. Tapi kalau kita kufuri, inna azabi lasyadid, azab Allah bersangat. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadimil ladzati ya'nil maut. Wa qala aidan al-muhajiru man hajara ma na'allahu anhu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam, jamaah Jumat rahimakumullah.
Kita bersyukur kepada Allah dengan memuji beliau setiap saat. Alam semesta tempat kita hidup sementara ini diturunkan oleh Allah bermacam-macam nikmat hanya untuk kita manusia. Semoga kita tidak kering air ludah kita, tidak bosan dan lidah dan mulut kita untuk memuji kebesaran beliau. Setelah itu salawat beserta salam terus kita kumandangkan dari lubuk hati yang dalam, dibacakan dengan lidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Semoga selawat yang kita bacakan berbalas dengan balasan yang lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang terhormat, nanti setelah matahari terbenam di ufuk barat, maka kita akan hijrah lagi dari bulan Muharram ke bulan Safar. Maka nanti maghrib tanggal Islam akan berubah setelah matahari terbenam menjadi tanggal 1 Safar. Jadi sudah sebulan pula kita lalui tahun baru Hijriah yang dinamakan bulan pertamanya bulan Muharram. Dan kemudian seiring dengan itu, di bulan Muharram tahun ini jatuhnya peringatan hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang telah berusia 78 tahun merdeka. Menurut Islam, mereka itu terbagi dua. Yang pertama istiqlal, yang kedua hurriyah. Apa yang dikatakan istiqlal? Kemerdekaan yang dinikmati oleh segelintir manusia. Segelintir manusia itu sempurna sekali kekayaannya, sempurna sekali pangkat dan kedudukannya, sempurna sekali apa yang ada di dunia ini dia bisa memilikinya. Tetapi perbedaan orang itu dengan orang yang mendapatkan kemerdekaan istiqlal jauh berbeda. Orang-orang miskin, orang-orang terlantar, desa tertinggal kurang mereka perhatikan. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Itu disebut istiqlal. Yang kita tuju adalah kemerdekaan hurriyah, di mana nikmat kemerdekaan ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyat yang hidup di bumi pertiwi ini sesuai dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaum muslimin, kapankah ini akan terwujud? Itu yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebagai orang yang telah merdeka, kita tetap bersyukur. Ketika kita dijajah oleh Belanda, lebih dari 2/3 hasil bumi kita ini dibawa ke negeri penjajah. Maka kita menjadi bangsa yang terhina oleh manusia yang lebih tinggi waktu itu SDM-nya daripada kita. Kaum muslimin, apapun yang kita alami di zaman merdeka ini, kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita isilah nikmat kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, hal-hal yang akan membawa kemajuan di bidang agama yang tidak merusak moral bangsa dan akhlaknya. Kaum muslimin, kalau kita lihat masih banyak budaya-budaya memperbodoh kita dari Belanda. Kalau kita lihat
sebelum tanggal 17 kemarin, jalan kerap kali macet karena anak-anak muda kaum muslimin meletakkan kayu di jalan minta sumbangan. Kalau sumbangan yang dijalankan itu untuk para duafa, dan kemudian untuk fakir miskin, dan kemudian untuk anak yatim, kita kaum muslimin juga akan merestui acara itu. Tapi sumbangan yang mereka minta hanya untuk suatu perhelatan yang dinamakan memanjat batang pinang. Untuk itu, kepada bapak-bapak yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting, semenjak dari camat lah katakan, sampai lurah, sampai RW, sampai RT, sampai kepala desa, maka acara ini jangan diizinkan lagi. Dari mana asalnya memanjat batang pinang itu? Kita tahu Raja Belanda itu ratu perempuan yang bernama Wilhelmina. Ketika mereka memperingati hari lahirnya, diadakanlah panjat batang pinang ini. Tapi bukan anak-anak muda mereka, bukan generasi mereka, generasi yang bangsanya terjajah. Itulah bangsa Indonesia. Apakah yang positif dalam panjat batang pinang itu? Tidak ada yang positif. Kemudian batang pinang itu dikubah, dikasih minyak, kemudian diletakkan di atas hadiah. Apa filosofinya yang indah? Tidak ada. Semuanya hal pembodohan, di mana orang yang mendapatkan hadiah menginjak kawannya yang di bawah. Maka dalam khutbah ini sebagai khatib, saya sampaikan kepada bapak yang diberi amanah oleh Allah, buatlah suatu aturan, tidak boleh lagi acara ini. Karena acara ini pembodohan dari Belanda. Percuma kita merdeka 78 tahun kalau budaya yang ditinggalkan Belanda ini masih kita lakukan. Kaum muslimin, ada jalan itu yang diempangnya dengan drom. Para jemaah, ada sopir mungkin ngantuk, maka drom tadi ditabrak. Kenalah orang yang mengendarai kendaraan roda 2. Keluar benaknya di jalan itu karena anak-anak muda kita mengempang jalan. Kepada Bapak Polantas, ini pasti Bapak melihat ini di jalan, maka yang akan datang jangan diizinkan lagi. Karena uang yang didapatkan itu bukan untuk uang yang positif, tetapi hal-hal yang menimbulkan kebodohan. Banyak di antara kita yang tidak tahu. Apakah tidak ada lagi permainan dari panjat batang pinang? Ada suatu kampung di Sumatera Barat, Bapak-bapak. Karena dia kabupaten, maka di sana ada bupati, kemudian di sana ada wali nagari. 4 nagari ketika memperingati, mensyukuri hari kemerdekaan ini, mereka mengundang BNN, Badan Narkotik Nasional. Sebelum acara ini ditutup dengan pengajian, maka ditayangkanlah oleh BNN itu apa bahayanya narkoba, apa bahayanya perzinaan, apa bahayanya LGBT, apa bahayanya minuman keras. Saya lihat di video itu, orang yang mendapatkan penyakit karena LGBT, orang yang mendapatkan penyakit karena mengkonsumsi narkoba, tubuh mereka kurus, tinggal kulit pembalut tulang. Setiap rongga dalam tubuh mereka ada ulat menggerogoti, tapi mereka tidak mati walaupun sudah sakit 15 tahun. Ini mungkin merupakan azab di dunia yang proskotnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hal yang seperti ini diadakan oleh pimpinan nagari, pimpinan desa, kaum muslimin, itu hal yang positif, memberikan suatu gambaran agar anak-anak muda kita terhindar dari perbuatan yang tidak berguna dan menimbulkan dosa ini dan akan merusak generasi yang akan datang. Bagi orang kafir,
yang benci dengan Islam. Kalau generasi-generasi Islam telah rusak, mereka tidak ada yang di pesantren lagi, mereka sudah jadi preman, akan mudah bagi orang kafir menyelusupkan ajaran-ajaran kekafiran itu. Sejarah jangan kita hilangkan. Spanyol, Inggris pernah Islam 1000 tahun, tapi karena hebatnya orang kafir, Spanyol dan Inggris itu menjadi kafir lagi. Itu bisa saja terjadi di Indonesia ini kalau kita tidak bisa menseleksi apa yang budaya, apa yang agama, apa yang pembodohan. Tidak bisa kita memisahkan ini, maka terjadilah kacau balau. Sedangkan kita yang tua akan meninggal dunia, yang akan menggantikan kita generasi-generasi muda. Untuk itu, sekali lagi saya mohon kepada Bapak Polantas, jangan diizinkan anak-anak muda meminta dana yang tidak berguna ini dalam perjalanan. Banyak kesengsaraan yang terjadi, kecelakaan lalu lintas, dan akan merusak moral bangsa ini. Karena yang diterapkan sepanjang tahun adalah kebudayaan yang ditinggalkan oleh penjajah. Penjajah itu sama dengan rumput benalu. Kata tiko mengalkutiko bamuloinggo, manempe di kulit daan, duduk di ujung-ujung rantiang, de elok baso batang limau, urang bataduh di bawah naik. Semalam dia lapik, kok makan dia nasi. Dek lamo lambe menompang sampai berpucuk salai daun. Kian hari semakin rimbun, urek menjala-jala jauh, kini melilik mengulampai. Bahasa Indonesia, maka limau dan pokat akan mati oleh benalu itu. Penjajah sudah lintang pukang lari di kampung kita, maka sekaligus pembodohan yang mereka tinggalkan jangan kita pakai lagi, karena akan merusak akhlak dan agama kita yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat pendek yang saya bacakan tadi, la in syakartum la azidannakum. Kemerdekaan salah satunya nikmat Allah yang harus kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Melakukan hal-hal yang bisa memajukan agama bangsa dan negara kita ini. Tapi kalau kita kufuri, inna azabi lasyadid, azab Allah bersangat. Jadi tidak ada diajarkan oleh budaya kita memperingati kemerdekaan itu lomba makan kerupuk tanpa tangan. Kalau kita lihat ini bapak-bapak, sama orang melakukan itu dengan monyet yang memakan sembarang makanan. Kemudian dimasukkan badan ke dalam karung, melompat-lompat sepanjang jalan. Itu sesuatu permainan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sempurna pendidikannya. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hati kita semua. Sebab sesuatu yang telah terbiasa memang sulit untuk mengubahnya. Tapi kalau semua kita komponen ini yang berdiri di bidang kita masing-masing, seniat kita untuk merubah yang tidak positif ini kepada yang positif dengan berjamaah, semuanya akan bisa kita laksanakan. Kuncinya adalah kebersamaan kita semua bangsa ini untuk merubah yang tidak baik itu kepada yang lebih baik. Sebab dalam ayat yang saya bacakan tadi, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, orang yang beriman itulah yang bisa hijrah. Hijrah itu apa? Al-muhajiru man hajara mana Allahu an. Orang yang hijrah itu hijrah dari yang buruk kepada yang baik. Kalau orang sudah berhijrah, baru bisa yang ketiga, wajahadu, selalu maju untuk berjihad, memajukan bangsa yang dicintainya ini. Kalau kita semuanya seperti itu, walladzina awaw wa nasaru, kita berdiri di barisan depan untuk menolong agama Allah. Apa kata Allah?
ulaika humul mu'minuna haqqa, itulah orang yang benar-benar beriman. Lahum maghfiratum, bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Semoga Allah menambah keyakinan kita percaya dengan firman-firman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadir ajal ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li ustazina wa li muallimina wa li auladina wa li azwajina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis